Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Salam. Bacaan firman Tuhan pagi ini tertulis di 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam. Dari firman yang sudah dibacakan dan sudah kita dengar, saya ingin bertanya, Allah menghendaki manusia hidup secara bersama-sama. Apakah dengan hidup saling bekerja sama sudah cukup dalam hidup kita? Terima kasih. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah adalah kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Benar, Allah menciptakan manusia adalah menjadi seorang atau makhluk yang bersosial, tidak mampu hidup sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mau saling bekerja sama, saling tolong menolong, bekerja sama dengan baik demi membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Dan sungguh Allah kita itu menginginkan manusia itu supaya hidup secara bersama-sama, yang artinya saudaraku bahwa kita sebagai manusia tidak mempunyai daya atau tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan suatu pekerjaan bila kita hidup menyendiri. Tetapi bila kita hidup secara bersama-sama, pekerjaan kita kerjakan bersama-sama, apapun itu pekerjaannya akan bisa terselesaikan dengan baik dan dengan mudah. Dan apapun yang menjadi persoalan, seberat apapun penderitaan kita, jika diputuskan secara bersama-sama, semua persoalan itu akan menjadi terasa lebih ringan. Dan semua keputusan itu akan menghasilkan hasil yang juga sangat memuaskan. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tantangan yang berat bagi kita manusia, di mana manusia atau kita mau bekerja secara egois karena sifat kedagingan manusia ini sudah dikuasai oleh roh dunia ini. Karena keegoisan kehidupan daripada manusia itu, apalagi setelah semakin berkembangnya zaman ini. Apa artinya? Artinya pada zaman ini orang
lebih suka berteman dengan sesama atau dengan kita jika ada maunya kepada kita. Contohnya, jika kita ini memiliki potensi atau jika kita ini memiliki banyak harta, orang lain akan mau bekerja sama dengan kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, jika kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya, misalnya kita ini adalah orang miskin, maka orang lain akan secara perlahan-lahan meninggalkan kita. Dan kita menjadi hidup sendirian. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebabnya nas ini menuntun kita supaya senantiasa kita mengandalkan Tuhan, agar segala sesuatu yang akan kita kerjakan dapat kita kerjakan dengan senang hati. Saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa sebagai makhluk hidup atau manusia, kita ini pastinya memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan itulah yang membuat manusia itu selalu membutuhkan teman, agar satu dengan yang lain saling tolong-menolong, saling menopang, sehingga menyelesaikan masalah yang besar dan hasilnya sangat bagus. Tetapi jangan berhenti sampai di sana, saudaraku. Kebersamaan manusia itu pun tidak akan berguna jika kita berhenti sampai di sana. Sebab kita bersama-sama atau kebersamaan kita dengan manusia harus juga menyertakan dengan kebersamaan kita dengan Tuhan. Yaitu artinya penyertaan Tuhan. Jika kita tidak mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam kebersamaan kita, semua yang kita kerjakan hasilnya itu akan menjadi sia-sia juga. Karena itulah saudaraku yang terkasih, tidak cukup dengan bersama-sama dengan manusia saja. Tetapi ingatlah, di dalam kebersamaan kita itu, di dalam saling tolong-menolong kita tadi, kita juga harus menyertakan, yaitu penyertaan Tuhan di dalam kebersamaan kita. Karena bersama dengan Tuhan, siapakah yang menjadi lawan atau musuh kita? Karena itu, saudaraku yang terkasih, mari andalkanlah kekuatan Tuhan dalam segala gerak langkah kehidupan kita. Niscaya kita akan dikuatkan dan kita akan sampai dalam kemenangan yang dari Tuhan. Sebab Allah lah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.